illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka terpelihara orang tersebut, darahnya, hartanya aman. Jadi ini hanya mengamankannya daripada dunia, tapi akhiratnya tidak aman. Kenapa? Untungnya mengata, hatinya tidak memahami, bahkan tidak meyakini, bahkan sekedar hanya membaca saja, tapi hatinya tidak memahami dan tidak meyakini makna yang dibacanya. Ini tidak bedanya zikirnya orang-orang yang munafik, di muntung lain, di hati lain. Kemudian tauhid tingkat kedua, orang yang beriman dengan makna dan bahwa ia meyakini di dalam hatinya dan memahami makna kalimat tauhid tanpa ada keraguan padanya, tetapi hatinya belum lapang, belum terbuka. Tingkat ini, menjadi Imam Al-Ghazali, akan memelihara pelakunya daripada azab akhirat jika ia wafat dalam keadaan tidak melakukan dosa-dosa besar, mengerjakan maksiat terus menerus. Nah, ini tingkatan kedua. Artinya muntungnya mengatakan la ilaha illallah, memahami di hatinya makna terkandung di dalamnya. Kadang aku sembah, kadang aku taati, kadang aku ibadati, kadang aku cintai, kadang aku tuju, melainkan hanya Allah. Sudah di hatinya, sudah mantap. Jadi nang ditaatinya, nang diibadatinya, nang disembahnya hanya Allah. Kada bergantung, kada bersandar, kada berharap lawan yang lain selain Allah. Tujuannya hanya Allah, dan sudah mantap mendarah daging dalam jiwanya. Keyakinannya sudah mantap, kada goyah sedikit pun bahwa kalimat la ilaha illallah nang ku tuju, nang ku taati, nang ku ibadati, wadah ku bergantung, wadah bersandar, wadah berharap, wadah bermohon hanya Allah. Penolongku, pemeliharaku, penjagaku hanya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Tertancap, tertanam, terpatrik dalam jiwanya dan mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah, maka orang ini selamat daripada azab kubur, selamat daripada azab api neraka. Ini kelompok yang kedua. Nah, ini yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajhallah. Allah Ta'ala mengharamkan api neraka untuk menyentuh kulit orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang ketika mulutnya berkata, dipahami dengan pikiran, perasaan, hati dan jiwanya, menyatakan memang kadang aku sembah, kadang aku taati, kadang aku ibadati, kadang aku tuju hanya Allah. Kadang memberi manfaat hanya Allah, kadang memberi mudarat hanya, full haknya bergantung, bersandar, berhajat hanya kepada Allah. Tapi masih ibarat itu belum terbuka lebar, belum terbuka hijab dan bujur-bujur lagi. Tapi ini sudah dikirinya orang-orang awam. Ini sudah menyelamatkannya daripada azab api neraka. Selama orang tersebut kada berbuat dosa besar, dosa maksiat. Tapi kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat,
bagi Allah itu akbar Allah, besar Allah. Bisa terjadi nyemplung dulu ke dalam api neraka, dibakar dulu, dibersihin dulu dosanya, berhasil langsung masuk surga. Tapi bagi orang yang di hati ada syirik, menduakan Allah, menganggap ada yang lain yang kau menolong selain Allah, itu syirik, Pak. Menganggap ada yang lain yang bisa menyelamatkannya selain Allah, hati-hati. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Tetapi Allah kadang mengampuni dosa syirik. Selain dosa syirik, masih ada bangkitannya. Nya berjudi, nya maksiat, nya berbuat dosa, nyemplung juga ke neraka. Tapi batas kadarnya ada setahun dibakar, ada 10 tahun, tergantung dosa, berhasil ke surga. Tapi orang yang di hatinya tertanam syirik, pertumbuhan syirik sampai matinya tetap mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menganggap ada yang lain selain Allah yang kau menolongnya, yang menyelamatkannya, yang membantunya. Hati-hati. Bandakah, barang karamatkah, keriskah, pusakakah, atau sudah jauh tungkakkah? Bila mengikuti tungkak ini apa aku terjaga aman. Tungkak menjadi berhala jadinya. Pada tongkatnya ada sunnah, pada Nabi pakai tongkat. Mengguru itu baru Tuhan bertongkat, kalau tidak ada sunnah. Para Nabi bertongkatnya ittiba aja. Tapi tongkat tauhid malah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para aulia Allah bertongkat dan mutabaah dari kita. Bagus saja menghadapi bertongkat pada tongkat. Apa guru itu banyak banget tongkat sini lah, ganti tak taruhkan. Bolehkah guru? Boleh. Maulah bagaimana? Siapa yang mau ada? Oh, orang ini jamaah bagi Stalin bertongkat. Jadi udah naik pesawat, ke Jakarta, pakai tongkat. Pas turun duduknya di ruang atau di daerah, nah, tidak pakai itu. Nah harusnya gawat darurat, nah, ada tempat luas di situ. Ya Pak, nggak boleh duduk di sini. Kadang pengen pakai tongkat. Kita gimana aku bertongkat tidak ada uyuh ada aku sunnah. Dikiranya tongkat tidak mau berjalan tuh. Nah, apakah benda dan apakah minyakkah? Apakah? Nah kita anggap ini syirik jali itu apa kan? Belum lagi. Syirik jali itu artinya kita sholat, kita berzikir, kita menyembah Allah, kita meminta tolong kepada Allah, tetapi di hati kita selain Allah ada yang bisa menolong. Selain Allah ada yang bisa membentengi diri kita daripada bencana dan bahaya. Selain Allah ada yang mendatangkan rezeki. Apakah itu minyakkah, wakakkah, rajahankah, jimatkah, keriskah, cemetikkah? Apakah lalu benda ini mendatangkan rezeki kun ini? Bila aku mengikuti yang ini, datangkan rezeki. Bila aku memakai yang ini, terhindar bencana dan bala bahaya. Lalu menganggap benda ini yang hindarkan bala bencana, benda ini yang menyelamatkan aku, maka itu jadi Tuhan. Syirik. Nah, ini yang perlu kita jaga benar etika di dalam hati kita, di hati-hati kita. Jangan sampai salah diputar. Akan tetapi, ada tapi benar. Silahkan berisi utas wafat rajahan, silahkan berisi cematik, orang berharga buat cematik mah tempat semua ada cematiknya tuh. Karena pada bahari-bahari itu yang terkenal urahan rajahan tuh tuan guru al-alim al-alam Syekh Zainal Ilmi. Ada tokoh-tokoh dari alam semesta.
batin ini yang lebih luas dari alam semesta. Alam semesta kada kawa menampung zat Allah Ta'ala. Pada sanggup hancur lebur. Tapi nak kawa membuka rahasia, nah mengandung rahasia Allah Ta'ala, hatinya orang yang beriman, batinnya orang yang beriman. Makanya disini Allah, apa mencela Allah sadrahu lil Islam, bahwa ala nurin min rabbih. Siapa yang sudah dibukakan dadanya oleh Allah Islam itu aslama au salima. Salima itu menyerahkan diri sepenuhnya zahir batin kepada Allah, berlepas kepada Allah, semuanya hanya Allah. Makanya kalau kita lihat huruf Islam itu menerima Islam, alif, sin, lam alif, mim, Islam. Alif itu lambang ahad. Anallahu ahad ya Allah. Qul huwallahu ahad. Innani anallah la ilaha illa ana. Lambang ahad, lambang Allah. Sin, sin, sin dirinya 3. Ini lambang Muhammad. Makanya ya sin, sin pengarang Rasulullah. Makanya waktu baca Yasin, ya sin, rasakan Nabi itu hadir. Sin giginya 3. Gigi pertama syariat, gigi kedua tarekat, gigi ketiga hakikat. Batang tubuh sin itu mengandung syariat, tarekat, hakikat. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habib. Sin nama Rasulullah, Yasin itu batang tubuh Nabi. Jadi ujar Allah, kalau ikan hendak mengenal aku, pinanggur lawan aku, ingin ma'rifat lawan aku, tidak akan sampai mengenal aku kalau ada mengumpati sin. Kalau kau ikan duduk di makam sin, berdiam di awak sin, jadi sin. Makanya Nabi Musa kawa berdialog dengan Allah di bukit Tur Sina, Wattini Wazzaitun, wa Tur Sin. Tur Sin, Tur itu puncak sin. Nabi Musa berdialog kepada Allah di puncak sin. Tur Sina, sin. Tuh, Nabi Musa tenggelam dalam lautan nurnya Rasulullah, hanya kau berdialog dengan Allah Ta'ala. Nah, sin, kemudian lam alif, la ilaha illallah, mimnya Muhammadur Rasulullah. Inilah syariat, tarikat, hakikat. Mana ma'rifatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita bahas enak nih, Pak Kadam sudah. Nah, ini makam yang keempat tadi. Yang dibukakan oleh Allah dadanya untuk menerima Islam. Dalam makam ini dia menyaksikan tiada kecuali hanya satu hal, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Padahal dia menyaksikan berbilang sebab dari langit dan dari bumi, dan menyaksikan bilangan-bilangan yang banyak. Inilah yang disebut dengan penyingkapan atau mukasyafah. Inilah rahasia-rahasia yang tidak mungkin tersingkapkan. Oleh karena itu sebahagian arifillah mengkabarkan rahasia ini. Nah, perasaan makam keempat ini, siapa yang membukanya, artinya membuka rahasianya, ini kan diharamkan untuk membukanya kecuali kepada makam ahlinya. Nah, membuka tadi kan hanya umum jadi pembalasannya. Nah, kayak apa itu diharapkan kecuali pada makam ahlinya. Nah, tapi paling kadang kita paham ini anunya.
ngaran manusia itu namanya manusia, mulai ujung kepala sampai ujung rambut. Ngaran manusia ada mata, ada hidung, ada telinga, ada muntok, ada tangan, ada batis. Ngaran manusia ada jasad, ada roh. Manusia ngarannya. Mun rohnya kadada mayat ngarannya. Amun jasadnya kadada, rohnya aja ada arwah ngarannya. Nah, jasad dan roh insan ngarannya. Nah, manusia. Nah, ngaran manusia itu sebuah teh. Tapi amun diitihi Pak satu tapi banyak. Yang ngarannya mata. Mana manusianya? Ini Pak hidung. Ini Pak bibir. Bibir belah. Ini Pak telinga. Ini Pak tangan. Nah, mana manusia kok? Tapi katanya tangan itu ada kenyataan majahat daripada manusia seutuhnya. Nah ini nih. Tapi nang ini apa ini? Mata aja, padahal manusia juga. Matanya manusia, telinganya manusia, muntungnya manusia, tangannya manusia, kulitnya manusia. Adalah kulit yang lain. Ada lain. Apa manusia berat? Asalnya nih. Kulit manusia, rambut manusia, betul rambut, lain manusia, rambut manusia, ada lain. Nah si rambut mesta, ada lain dia si rambutnya si manusia, tinggal lamanya rambut manusia, tepat pada rambutnya, rambut manusia, mata manusia, telinga manusia, muntung manusia, awak manusia, sebukuan apa manusia benar, kenyataan si manusia ini orangnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Seorang ditanya, apa itu terbukanya dada? Yasrah sadrul Islam. Ketika orang bertanya kepada Rasulullah, "Wa man yuridillah ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk, niscaya dia dilapangkan oleh Allah dadanya untuk menerima rahasia Islam. Terbuka dadanya lapang. Ini ahlul kasyaf. Ya kan makanya tuh ada mazhab itu, ada mazhab Jabariyah, ada mazhab Qadariyah, ada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang selamat. Nah di atas Ahlus Sunnah, Ahlul Kasyaf. Ahlul Kasyaf itu terbuka sudah. Terbuka sudah ada.